Oke, Kakak Kiki ketemu lagi, Kikers. Kita ketemu lagi di Kakak Kiki. Putar-putar tuh ngobrol. Kiki dengan masih formasi yang bertiga lagi, bertiga lah. Oke. Gue kenapa di tengah nih? Iya ya. Biar jatuh ada yang bantu. Biar jatuh. Formasi bertiga dengan Bro Roni dan Bro Andy. Lo Brontosaurus. Brontosaurus. Kita mau ngobrol tentang laut yang katanya Indonesia punya 60% ya, 70% 70% ya. Indonesia ini dikelilingi oleh laut. Agraris, tapi agraris itu maritim. Gue lupa itu maritim. Pertanian kalau agraris. Agraria bukannya. Tapi ada sedikit wilayah laut kita itu diakui oleh negara lain. Seperti itu kan. Ya susah sih kasih garisnya kan. Garisnya ketemu juga di situ soalnya. Enggak kan ngambang. Kan ada air. Kalau dikali garis, kalau kasih beton susah kan. Seperti apa sih laut Indonesia? Indonesia apa Indonesia sih, Bang? Indonesia. Tapi kita emang selalu Indonesia gitu. Padahal Indonesia Raya yang pertama dibuat, yang dinyanyi itu Indonesia, bukan Indonesia. Oke, laut, Bang. Yang 70% katanya Indonesia ini punya, yang kita punya itu 70% laut, perairan. Nah, katanya nenek moyang kita juga seorang pelaut. Gitu. Nenek moyang dari mana itu ya? Betul. Karena memang maritim kan, negara maritim pasti nenek moyangnya pelaut. Semua mereka cari makan. Makanya gue waktu kecil paling demen nonton Popeye. Pelaut ya. Pelaut. Iya. Mungkin salah satunya itu nenek moyang kita kan nggak ada yang tahu. Tentang sifatnya mungkin Ron, tentang sifat apa? Hero-nya, heroik. Nah terus ya, dalam laut itu, itu terdapat berbagai jenis hewan-hewan yang kita juga kaya dengan binatang lautnya, gitu kan, yang banyak dicuri juga bangsa lain. Nah, laut ini apa, Bang? Menurut Abang lebih suka bermain Kalau ada pilihan, gunung apa laut? Gunung atau laut sih. Kalau gue sih gunung. bisa gunung ya. Kalau gue gunung gitu. Oke, kalau abang pribadi kalau seperti itu tanya abang mah hotel. Loh iya, karena ngapain gua ke gunung sendiri, ke laut sendiri? Di gunung ada hotel. Di laut ada hotel. Maksudnya suasana pegunungan, bukan di gunungnya. Di laut kan di pantai kali. Pantai. Ya ngerembet ke laut kan. Efeknya laut. Iya, jadi gini, Indonesia memang betul negara kepulauan. Diapit dengan banyak samudra, kalau nggak salah beberapa samudra dan beberapa selat. Ya kan, samudra Pasifik, samudra Hindia. Ya kan, sama samudra Ancol satu lagi kan. Iya banyak samudra, memang beragam lah laut Indonesia tuh, karena negara kepulauan ya logikanya pasti dikelilingi oleh lautan. Ya kan, beda sama benua Eropa sana, cuma satu sisi pula. Iya. Dan nggak semua negara yang ada lautnya. Iya. Tapi menurut gue sih Ron ya, menurut gue ya, waktu kita kecil, ya jarang terdengar tsunami. Nah itu dia, benar. Ya. Sekarang ini ya. Dari Karena, mulai awal tsunami yang itulah gitu. Karena memang mungkin saat waktu kita kecil belum ada informasi. Bukan ada informasi, Bro. Struktur tanah di bumi yang belum bergeser, belum ada patahan atau retakan. Seiringnya usia kita mulai terbuka. Ya cuma, sorry, gue maju dikit. BMKG itu mestinya janganlah memberi informasi itu yang menakutkan kalau itu dia. Soal megatrust sampai itu nggak layak, nggak boleh loh itu diinfokan. Maksudnya mungkin buat waspada, tapi salah caranya. Berarti itu sama aja negara ini sudah menyerah. Itu kan tugas negara. Ini kita bakal ada megatrust. Kayak Jepang ya? Iya.
Jepang itu kan makanya dibilang negara tsunami, kan ditemukan di sana. Dan Jepang itu sudah punya teknologi yang bangunannya anti gempa, untuk memecah ombak tadi. Pecah ombak. Ya, balik ke laut tadi. Memang laut kita tuh banyak berbagai macam harta karun ya, Iya. berupa makhluk hidup. Ya, komunitas makhluk hidup yang terbanyak itu di Indonesia. muka bumi itu di laut. Iya, di laut. Lo nggak bisa ngitung berapa banyak itu. Makanya kan ada pepatah ya, Ron, apa? Cintamu tidak sedalam lautan. Karena tidak bisa diukur laut itu. Tapi seluas Samudra. Gitu. jadi harus lebih. Gila kan samudra. Samudra Indonesia. Gue takutnya dijepit dong biji lo. Jadi udah ngatakin nggak? Tahu ini nggak? Apa? Spider. Kayak ada kan bijinya gini loh. Iya, laut. Tadi di awal diobrolin soal batas laut antara negara satu dengan negara lain. Itu kan nggak mungkin lah dengan tembok, iya kan? Atau dengan tali, kata Roni tadi. Kecuali di darat. Yang nggak bisa itu cuma di udara dan laut. Batasan itu Mungkin kalau yang udara ikut yang laut kali ya. Udara Bisa jadi, ikut bisa laut jadi. dan ikut darat. Betul. Ya, nggak mungkin tuh. ya itu karena mungkin kalau nggak salah gue perjanjian. Iya. Sudah ada perjanjian PBB atau perjanjian di Jenewa, gue lupa. Iya. Batas laut Indonesia itu sudah tertera. Jadi tiap negara tuh sudah punya salinannya, Ron. Iya. Berupa kayak koordinat, kayak berupa peta garis. Iya. Jadi bukan lautnya yang itu, makanya otomatis begitu ada satu kapal laut yang melanggar dan itu kan berbunyi sensor itu. Oh iya. Iya, tapi suka dilanggar karena apa? Indonesia kaya tadi hasil Iya. lautnya. Banyak. Nemo aja adanya di Indonesia. Ada di Indonesia. Apa tigerfish? Tigerfish, Scorpion, terus Led Zeppelin, terus di Purple, Queen, Rolling Stone memang paling banyak di Indonesia. Iya kan, hypocrisy namanya kalau nggak salah. Banyak orang munafik ya penjilat loh. Rolling Stone. Oh gitu ya. Ini kan Rolling Stone. Dia ingat nggak waktu obrolan sama Edo sama si Sandi tentang Rolling Stone. Oh iya benar. Penjilat, banyak penjilat maksudnya. Ya balik ke laut tadi, memang sampai memang kita berkembang tiap daerah tuh, terutama yang daerah yang punya pulau sendiri kayak zaman kita SMP belum ada tuh dieksplor Raja Ampat. Iya. 1, 2, 3-nya langsung Ampat. Gitu. Mungkin Ampat itu bukan angka kali. Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Iya, ada artinya sendiri. Itu bukan 4 maksudnya. Ini maksudnya mungkin ada kali itu. Nah, itulah sekarang udah mulai ke explore kan. Mungkin di zaman kita kecil belum itu. Karena negara kita luas, jadi jangkauannya nggak bisa merata. Selain itu juga informasi berjalannya informasi nggak seperti sekarang kan. Betul. Langsung tak Cepet ya. Kalau dulu kudu ada koran dulu, ada di TV, Telegram, radio, Morse. Gitu kan. Ya kayak gitu Za. Terus juga menurut sejarah nih ya, katanya pelaut-pelaut Indonesia itu zaman dulu sudah sampai ke Asia Tenggara menguasainya tuh. Oke, jadi begini. Kita dulu dari zaman dulu pernah kita obrolin soal naik haji beberapa bulan kan. Oh iya, Ya, kapal laut. Nah, termasuk kenapa nenek moyang kita tuh dibilang seorang pelaut. Terutama khususnya kalau gue nggak salah ya, itu daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Ambon kalau gue nggak salah, itu kita merajai laut Asia, ya kan, sampai detik ini gitu, terutama perompaknya. Gitu. Ya, perompaknya tuh kita ditakutin di negara-negara ASEAN sampai Asia. Kalau Afrika sudah nih. Afrika, Somalia, sorry salah. Salah temen gue orang Sunda. Jadi musuh bebuyutan kita Somalia. Cuma kita berani mati. Kenapa? Karena memang kita pelaut. Iya. Nah, sekarang tuh disegani, ditakuti, disegani. Nah, cuma kadang-kadang kalau gue kepengen loh sebetulnya pemerintah sih Ron, gue nggak tahu kapan ya. Begitu ada kapal itu nggak usah banyak toleransi, tembak, tenggelamkan. Walaupun kemarin sudah ada yang disita, kapal pesiar mewahnya Malaysia memasuki wilayah Indonesia diambil. Gitu. Kemarin sih beberapa tahun yang lalu sempat ada kapal-kapal yang
disita, ditenggelamkan kan? Waktu zaman Susi Milikiti itu, iya kan? Itu bagus. Orang takut langsung. Emang harus begitu. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan presiden yang baru harus lebih tegas. Di situ dia akan dilihat tuh. Dia akan dilihat. Ya karena kan batas cintaan laut dia itu juga sebetulnya katanya kan yang apa namanya sebagai pintu atau gerbang. Paling riskan dan paling kontol lagi yang paling harus dijaga banget gitu loh. Iya. Karena pertama kurang pengawasan juga bahaya gitu loh. Karena itu ada sumber kekayaan aset kita alam kita edan gitu. Jadi memang harus sangat diperhatikan gerbang-gerbang batas laut Indonesia. Makanya ingat nggak zaman Pak Harto, begitu kuatnya Indonesia sampai tidak bisa direbut negara lain. Tapi begitu beralih, kalau nggak salah gue di zaman Habibie, kita mulai kehilangan Timur Leste, Timur. Ya, padahal itu gerbang buat untuk menjaga dari negara lain, khususnya Australia, karena dekat itu. Padahal ke situ sebetulnya. Kalau untuk hasil alam mungkin gue nggak tahu lah ya, Timor Leste itu setahu gue nggak banyak. Sebetulnya itu karena masalah militer katanya. Iya, strategis keamanan lah. Strategis nih, militerisme. Biar kita tidak gampang dimasuki. Pintu. Ya kan dari zaman dulu makanya Indonesia tuh dikenal dari pedagang-pedagangnya, saudagar. Nah balik, gue sedikit menyinggung soal ibu kota Nusantara yang gue nggak tahu jadi atau enggaknya gitu kan. Tapi menurut gue Jakarta itu sudah paling benar dibikin ibu kota. Karena apa? Kaitannya dengan laut tadi. Perdagangan itu, perdagangan internasional itu dia lebih cepat. Apa kabarnya kalau di IKN? Gitu loh. Jauh itu dari laut. Ya, memutar. Karena kan nggak salah gua kan justru dia mengutamakan gerbang udaranya di bandaranya ini. Iya, kalau nggak salah perdagangan itu kan biar aman tuh lewat Selat Malaka. Tapi mungkin perdagangannya nggak di situ. Itu untuk administrasi aja di IKN. Nah itu dia, Ron. Gua nggak tahu. Ya kan maksudnya gini, yang terbitnya orang disebut mendirikan ibu kota tuh. Itu sudah harus siap semua, infrastruktur segala macamnya, dari air, dari termasuk strategisnya. Gitu. Karena menurut gue itu kita tidak strategis. Kenapa? Dan itu negara dekat juga dari negara lain. Dua negara di satu pulau itu kalau nggak salah. Ada Malaysia dan Brunei. Ya tapi apapun itu balik ke laut. Nenek moyangku seorang pelaut. Tapi pelaut yang mana? Orang udah banyak nelayan tersisi kok. Nah itu dia. Gara-gara contoh di PIK. Di PIK itu banyak nelayan yang udah tersisi. Karena adanya reklamasi. Hunian-hunian baru, pulau baru, untuk kalangan-kalangan. Ya, otomatis habitat ikannya tuh berpindah. Iya. Gitu. Tapi emang Teluk Jakarta emang udah nggak bagus kan sejak dibuangnya sampah-sampah besi. Itu. Kebanyakan merkuri katanya. Iya. Jadi gitu tentang laut pokoknya laut Indonesia tuh laut. Tapi gue jujur. Lo pernah main di laut nggak? Gue dulu hobi banget loh. Ngapain? Main di laut. Gue berenang, gue diving, gue mancing. Asik. Dulu. Terus gue ke pulau. Iya. Tapi sejalannya waktu gue takut semua itu. Oh ya? Iya takut Ron. Karena film. Bisa jadi pengaruh itu ada. Iya. Karena laut itu kan tidak bisa diukur dalamannya. Dan tidak ada yang tahu isinya apa. Contoh segitiga Bermuda. Hantu. Nggak ada yang pernah tahu itu apa di situ. Cuma ada palung kalau nggak salah di situ kan. Iya. Bisa ke dimensi lain. Sedot. Lewat di atasnya aja bisa ngilang. Nah, artinya ada gravitasi yang nggak ngerti itu. Katanya magnet gitu ya. Ngilangnya menghilang lalu timbul lagi setelah sekian puluh tahun. Iya, ada filmnya kalau nggak salah. Iya. Tanpa Mas 2 kalau nggak salah judulnya kan ya. Tapi itu sebenarnya fakta atau gimana sih, itu fakta fiksi atau fiktif? Kalau segitiga Bermudanya itu fakta. Sampai sekarang, sampai detik ini itu ditakuti penerbangan dan melaut. Orang-orang yang melaut. Iya. Kalau bisa dihindari. Kan
lewat samping-sampingnya kan ada tuh, terutama kapal-kapal pesiar juga ada tuh yang main di Eropa kalau nggak salah, gue lupa. Kalau udah masuk situ ombaknya gede. Kayak ada apa ya? Kayak tadi, ada kehidupan yang menarik ya, bukan bukan ini impression, tapi impression, tapi dia menarik gitu loh. Masuk bahkan hilang. Wah, itu makanya kita bersyukur kita jauh dari segitiga Bermuda. Iya, ada ya kan? Sebelah kanan atas ya. Jauh. Cuma kita memang tetap harus. Yang dekat sama mereka itu ya, Hawaii ya. Hawaii. PO. Gitu ya. Masih ada tuh filmnya. Serial udah ganti-ganti itu. Belum bisa apa lagi. Iya. Jadi laut itu ya gue nah itu kalau ada pilihan dua senang di laut apa gunung, kayak almarhum abang gue lucu dia. Jadi dia punya rumah di kaki gunung tapi menghadap ke laut. Jadi dapat dua Ron ya. Dapat dua. Jadi dia kalau mau main jet ski dia tinggal turun. Kalau dia mau naik gunung tinggal naik. Gitu lucu sih. Itu dapat dua-duanya. Di mana itu? Anyer. Antara Anyer. Jadi teman-teman juga pilihannya apa? Lebih interest ke gunung atau ke laut? Kalau gue gini, kalau untuk menenangkan diri, gue lebih baik ke gunung karena kesunyiannya, keiniannya pas. Tapi kenapa orang ujian itu nggak ke gunung, Ron? Kalau ujian? Iya, ulangan umum kan supaya tenang, harap tenang, ada ujian. Kenapa nggak ke gunung maksud gue kalau pengen tenang? Gitu. Iya nggak? Kenapa? Pengen tenang. Bukan itu. Ayo anak-anak, hari Selasa kita mau ujian. Jadi minggu udah berangkat supaya tenang gitu ujiannya. Minggu tenang. Nah, terus kalau kita selesai boleh pulang. Di saat gue di pantai itu lain lagi karena gemuruh ombak gitu kan, tuh yang membuat agak sedikit ada apa namanya semangat. Iya. Ada ini spirit baru. Iya, walaupun habis itu hilang. Ditemenin sama wanita itu di pantai. Gimana? Beliket tau nggak lah? Kena nggak air angin lengket. Katanya si Dimas sih nggak masalah. Dia kan pernah bilang gitu. Apanya? Lupa ya. Bukan, maksud gue yang bertanya cewek. Iya kan, kalau lu ngomong cewek kan arahnya ke sono. Enggak. Iya itu maksud gue. Kalau Dimas kan tenang. Enggak lengket, akan mandi, lagian jorok juga lah, gimana sih? Dimas bilangnya begitu, jadi lengket karena iya, yang dia main di luar kan. Karena matahari panas matahari pantai, laut. Iya. Tapi gue senang mancing ya, trolling naik boot tapi mancingnya gue suka, tapi kalau suasana kalau gue lebih ke gunung. Tapi memang kalau mancing cuaca juga nggak gampang kalau di laut. Oh, set. Mancingan juga harus khusus. Gue berangkat pagi nih sama abang gue ya. Berangkat jam 12 gitu. Iya, jam 12 gue juga pernah dulu. Tapi di pantai aja. Terus gue jornya itu ada berapa 5 gitu. Taruh. Iya. Gue tungguin. Beluk kejar. Pulang bawa ember, bawa dapat ikan. Tapi pulangnya subuh. Lu coba ke tengah Ron ya. Malam-malam gue nggak pernah, siang gue pernah. Iya, mau siang. Kalau siang ke tengah laut. Kenapa? Ada apa namanya? Atol. Yang di tengah-tengah laut itu kalau tempat orang bubu tempat. Iya. Ya. Pernah gue di situ, mancing gue siang-siang ya. Gitu. Dapat. Terus gue ingat kata orang, lu kalau mancing di laut di satu tempat nggak bergerak, terus lu dapat hati-hati. Yang lu dapetnya yang ya sedang ya segini mungkin. Yang gede pasti datang, dia bilang. Bener. Melingkerin gue. Wih. Karena itu mencirikan itu sumber makanan. Iya. Karena yang gendus juga gitu. Ikan yang lebih besar. Makanya kalau di tengah laut itu terlihatnya enak kan. Iya. Tenang, apalagi kalau malam. Ternyata itu di bawahnya itu harus kuat. Makanya gue pernah mancing kan, gue pernah pakai baut ini kapal yang segede gini nih buat ganti timah tuh. Supaya itu aja masih hanyut ke bawah. Iya. Gitu. Jadi memang nggak gampang. Makanya gue pernah juga mancing cumi itu gampang cumi kan sih. Tinggal begini tunggu pakai lampu atau bulan purnama tinggal nyerok. Betul.
Tapi memang kalau mancing di laut tuh biasanya kan laut itu laut itu juga punya aturan negara yang sudah ditetapkan oleh dunia. Ada spot-spot yang boleh diambil ikannya, ikan apa gitu sih. Biasanya kita dikawal tuh sama operator atau memang nelayan. Oh, lu pengen ikan kembung, adanya cuma di sana. Kalau sekarang udah banyak alat yang canggih kan, khusus ikan ini. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Sampai ada caranya, ya kan? Mancing apa? Yang tanpa itu ya. Ya mancing air mani apa tuh gitu. Mantap, yang itu. Cimania. Iya. Iya, balik ke Gue laut. seneng tuh ya mancing cuman pakai bambu tuh, cet. Ya, itu namanya kalau itunya tuh istilahnya tegek. Itu kalau yang ini Ram, biasanya kapal-kapal yang kapal besi itu yang ikan-ikan, kalau nggak salah ikan ini ya, apa gua lupa namanya, tuna kecil tuh sarden, pengen makarel. Gue pengen banget tuh dapat pengalaman itu tuh. Kayaknya enak banget ya, set, nggak pakai umpan loh. Iya. Karena dia kan berdasarkan ini Ram, Arus ya. Gitu. Jadi memang laut tuh Menangkap orka ya. iya. Orka apa Pakai kan? harpun. Hah? Tanya di sana. Orka tahu kan? Orka apa? Orang kaya. Orka itu paus ganas kan? Ya. Orka itu merek apa gitu? Ya makanan gitu ya. Orka itu singkatan dari organ kelamin. Jadi tapi memang unik ya. Itu tadi dulu kita pernah bahas soal hewan habitat ya, termasuk binatang laut Rom. Nggak semua itu yang orka tadi nggak ada di Indonesia kecuali tersesat atau terdampar. Ya kan. Iya di wilayah Maluku gue pernah ngeliat nonton di mana gitu ya, mereka berburu paus. Oh, itu edan Ron. Di Ambon dan Irian khususnya. Dia tombak bro. Iya. Dia terjun. Iya benar. Itu dimakan ya Ci? Dia terjun. Dia jual Ron. Kan Untuk kosmetik ya. Macam-macam ada bagian itu. Cuma dia berani itu. Gila dia terjun. Terus yang hebatnya lagi, gue pernah dengar ada muntah paus. Oh, itu mahal. Iya. Itu memang mahal Ron, bisa miliaran. Betul. Karena salah satu bahan untuk minyak wangi kalau nggak salah Iya, kosmetik. Kosmetik mahal. Muntah. Kita cari yuk. Muntah. Ada. Banyak, cuma masalahnya yang dicari itu yang sudah mengeras, bersedimen. Itu mahal Za. Iya. Makan di Indonesia kan daerah tertentu, daerah timur banyakan pausnya. Iya. Muntah paus. Kalau daerah Kalau muntah kucing nggak? Iya. Nggak laku. muntah tai, lo pernah tahu nggak? Kalau bahasa Palembang muntah tai itu yang itu Ron. Apa tuh? Kuning terang itu pahit. Yang muntah udah nggak keluar lagi ada itu muntah tai. Itu lambung, itu asam lambung. Nah, iya itu disebutnya muntah tai. Udah nggak enak banget kan itu? Iya pahit banget. Pahit. Itu udah sampai ke apa tuh? Nah, ampas-ampas. Padahal asam lambung bisa suruh asal Iya. asal Masturbasi kan. Iya, situ lagi. Ya laut memang unik dan sekaligus membahayakan. Iya, Iya. tenangnya laut di atas, Ya. tapi di bawah itu Tapi sungguh mematikan. kunci dari air, laut bahkan ataupun sungai atau apa, memang nomor satu adalah butuh ketenangan sih. Tenang. Kalau misalnya kita ya amit-amit ya kecemplung misalnya gitu kan, ya buat mereka yang kecemplung itu harap tenang Betul, aja. jangan panik. Nah, santai, tenang, atur napas, kumpulin napas, pasti ngambang. Setahu gue gitu ya. Ya cuma memang panik. Ah, Makanya repot. ya ini tips buat wanita. Wanita, Ya buat wanita. ini si anjing nih ngomong. Nah beneran ini Ron. Oke ya. Hati-hati kalau menghadapi lelaki yang tenang. Ya kan. Oh, menghanyutkan ya. Menghanyutkan tenang. Oh. Karena dia diranjang tadi pasti ganas. Kan Ya itulah tenangnya laut tidak sedalam air. di kolam ikan. Memang nggak benar itu, hati-hati kan. Kalau dapetin lelaki yang tenang, lebih baik kayak kita gini ngobrol. Hubungannya sama laut apa? Ya itu istilahnya. Kedalaman tadi itu. Ya, cuma memang masalah tenggelam tadi Ron ya. Gue dulu pernah les renang. Ya. Salah satunya kan nggak boleh panik. Santai. Ya, terus kalau tenggelam katanya kan, nikmatin ke dalamnya tenggelamnya. Iya, sampai Terus lo injek tunjang bawah, lagi. tunjang. Apa sih namanya? Ya, tolak. Tolak.
Nyoba. Nih hentak lagi. Jangan terima, Dipantulkan lagi. Cuma nggak berlaku di laut itu. Jauh. Iya lah kalau di kolam renang. Aku inget pelatih, lu nyelem terus. Ambil dalam. Gini. Mati. Gini, kalau di laut masa jenisnya benda itu berubah karena si air laut ini beda sama air kolam tawar. Beda sekali karena dia otomatis sebenarnya benda yang sudah ada oksigennya pasti ngambang. Jadi kalau lu nggak tenang kan napas lu keluar masuk tuh. Jadi nggak keisi angin, nggak keisi udara, makanya dia bisa cenderung tenggelam. Jadi pada saat lu jelek gitu, lu tahan napas aja dulu. Dia kan ngambang dulu, naik lu napas biasa sambil tahan napas dikit, ngambang itu. Yes, selamat teorinya. Hiu. Itu pembodohan dari film-film itu kalau gue bilang. Iya, hiu. Tenang aja, tenang sampai lu gak digigit gitu ya. Gigit sebelah tenang. Gigit kaki kanan juga tenang. Tapi itu mah sarap sih. Serem sih. Tapi itu liar, gue sebetulnya kalau di laut itu gue bisa berenang. Gue cuma bete tuh, gue nggak tahu dalamnya itu. Tahu ada yang dicolek aja, nggak usah gitu. Hantu laut. Nah, ada lagi tuh pasukan TNI AL tuh sebutnya hantu laut. Itu sakti itu. Nah, sama ada di luar negeri, laut mati. Laut mati. Iya kan, itu kadar garamnya lebih tinggi. Oh iya, itu ngambang gitu. Itu siapa yang bunuh, Bang? Makanya hidupnya aja kita belum tahu. Iya, itu udah mati. Siapa yang maksudnya laut mati itu, karena di situ kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi bisa yang ngambang. akhirnya tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, makanya mati. Nggak mungkin ada hewan hidup di situ atau makhluk hidup di sana kecuali manusia. Sama ini lagi laut yang dua rasa. Ada yang laut di dalamnya itu ada sungai. Iya. Itu gila. Itu gue nonton di film Nemo lagi sih ya. Kalau gue bukan film beneran. Iya enggak, yang film Nemo yang dia ngikutin arus di dalam, toto nongolnya di Australia. Iya. Iya itu. Oh, yang pertama itu ya. Yang kabur. Terus laut merah itu laut mati ya? Laut merah bermain. Laut merah itu ada ganggang. Iya, maksudnya banyak ganggang di dalam. Oh, rumah padat di situ. Perumahan. Iya kan? Ganggang. Perumahan satu, gang dua, gang tiga. Lo di gang berapa? Gang dua ya. Lo di gang Mas. Halo. Gege. Omeng. Gege. Ya, jadi memang kayak gitu. Terus ada ganggang merah. Ganggang merah. Makanya jadi merah. Ada yang pasirnya putih, ada yang pasirnya juga merah. Kan ada agak Australia itu masalah Australia Christmas Island yang banyak dihuni kepiting merah kalau nggak salah. Iya. Pokoknya itu laut hebat tuh. Ya. Dan bahkan katanya masih ada sekitar 50% apa gue kurang pasti bahwa ada masih banyak kerahasiaan laut. Oh iya. 50% kalau iya. Bahkan sampai di bawah Pulau Jawa itu bagian tengah Jawa bagian tengah wilayah utara itu kalau ke bawah katanya di situ ditemukan kehidupan. Ada pilar, ada perumahan yang dari batu. Atlantis kalau zaman dulu. Nah itu. Jadi kebayang dong pada saat kutub utara, kutub selatan belum mencair, itu semua adalah daratan gitu kan. Masuk akal itu. Jadi pulau itu jadi satu semuanya. Tapi pernah ya ada heboh juga katanya di daerah Papua itu ada tembok dinding raksasa gitu. Di bawah? Iya, di bawah laut itu. Oh, iya? Yang tingginya itu melebihi berapa belas meter. Gedung berapa lantai gitu. Cuman itu katanya sama Google Earth itu dihapus. Tapi itu sempat heboh, ikut rame, ada dinding di daerah dekat Papua gitu. Ya kalau logikanya berarti airnya lagi surut, bukan surut, airnya lagi ini kutub utara selatan belum mencair. Daerah kehidupan kan dia buat tembok lah gitu kan. Kan karena memang pulau Indonesia ini tadinya kan bersambung semuanya kan dalam satu pulauan gitu kan, satu pulau. Ada lagunya kan. Sambung menyambung menjadi tuas. Itulah Indonesia. Dulunya begitu. Gitu. Oke, Kickers. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia terutama
harus bangga dengan kemaritiman negara sendiri. Jadi ya, kelautan Indonesia itu diincar banget sama bangsa lain, negara lain karena kekayaan kita. Laut aja sih, manusianya juga diincar. Jadi ya harus bersyukur lah gitu, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Jadi lagi-lagi kakak Kiki channel ini ngumpul, ketemu, dokumentasi. Hari ini kita ngalur ngidul yang ninggalin kenangan gitu. Ngisi waktu, kenangannya kita buat konten yang ya entah itu lucu, entah itu penting, entah itu perlu, entah itu nggak perlu gitu. Yang penting ninggalin kenangan. Jadi suatu saat ya begitulah kalimatnya ya. Oke. Sampai ketemu lagi di konten kakak Kiki lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.